Drakor 99. Saya Kitty. Dan saya Nurul. Yuk kita dengarkan dongeng drakornya. 서프라이즈. 오늘이 무슨 날이게? 누가 그런 소문을. Marriage Contract. Plot cerita. Pernikahan kontrak ini untuk menolong ibunya Ji-hoon yang memiliki masalah dengan livernya. Sehingga dia mencari seorang istri kontrak agar livernya ditransplantasi untuk ibunya tersebut. Nah, bagaimana ya kisahnya? Langsung aja yuk kita simak. Cerita diawali pada pembukaan restoran baru yang dikelola oleh Ji-hoon yang sedang mempromosikan menu terbarunya. Para tamu undangan dan media begitu antusias untuk meramaikan event tersebut. Yang dimulai oleh Ho-jun dan dilanjutkan oleh pimpinan mereka bernama Ji-hoon. Waktu yang bersamaan, Hye-soo datang ke restoran untuk memberikan resumenya sebagai asisten chef di restoran tersebut. Saat Ji-hoon telah selesai berpidato, dia meminjam mobil Ho-jun. Awalnya Ho-jun tak ingin meminjamkan mobilnya, tapi karena bosnya memaksa, akhirnya dia memberikan kunci mobilnya. Dalam perjalanan, Ji-hoon hampir menabrak seorang anak kecil bernama Eun-song yang sedang bermain bersama kucing di jalanan. Ibu Eun-song bernama Hye-soo melihat kejadian itu dan berlari guna menyelamatkan anaknya tersebut. Namun, tiba-tiba dia pingsan dan tak sadarkan diri. Kejadian ini tentu membuat Ji-hoon harus membawanya ke rumah sakit dan menghubungi Ho-jun jika dia mendapatkan masalah. Lain lagi pendapat Ho-jun. Dia mengingatkan agar Ji-hoon berhati-hati atas dugaan jika itu adalah kasus penipuan. Saat itu ponsel Hye-soo berdering. Ji-hoon yang memegang ponselnya menerima panggilan tersebut. 여보세요? Namun sang penelpon malah membuatnya bingung. Akhirnya mereka saling bertanya satu sama lain. Tentu membuat betenya Ji-hoon bertambah lagi. 정신 좀 드세요? Setelah Hye-soo tersadar dari pingsannya, Ji-hoon menyuruh dokter untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dirinya karena dia tak ingin disalahkan di kemudian hari, dan mereka pun bersepakat untuk bertukar nomor ponsel. Ji-hoon yang mendapat peringatan dari Ho-jun mengenai penipuan jadi was-was dan menuduh Hye-soo jika dia hanyalah modus dengan berpura-pura pingsan. 하실 거면 경찰 부를 겁니다. Tak sengaja saat Ji-hoon berada di kasir, dia bersebelahan dengan orang yang tadi menghubungi ke ponsel Hye-soo. Dia adalah seorang rentenir yang berurusan dengan Hye-soo. Saat di eskalator, rentenir itu menghubungi kembali Hye-soo. Namun apes, posisi mereka berpapasan. Sehingga rentenir itu mengetahui keberadaan Hye-soo, dan dia pun langsung kabur menghindarinya. Keberadaan Ji-hoon di dalam mobilnya yang baru saja akan pergi dimanfaatkan oleh Hye-soo dan anaknya untuk masuk ke mobil Ji-hoon untuk bersembunyi, sambil memohon agar dia hanya sebentar saja ngumpet di dalam mobilnya tersebut, sehingga rentenir itu tak bisa menemukan mereka. 죄송합니다. 제가 너무 당황해가지고. Ji-hoon yang sudah kesal terhadap Hye-soo dengan segera mengusir keluar dari mobilnya itu. Malam harinya, Ji-hoon merayakan ulang tahun ayahnya bersama ketua Han dan keluarga lainnya. Namun acara tersebut menjadi kacau saat kedatangan istri kedua ketua Han atau ibunya Ji-hoon dalam kondisi mabuk. 네가 나가서 돌려보내. 내가 내 남편 집에 들어가는데. Dengan susah payah, Ji-hoon akhirnya dapat membawa kembali ibunya pulang ke rumahnya. Pada bagian lain, Hye-soo yang baru saja sampai rumahnya dikejutkan oleh keberadaan rentenir yang menagih hutang padanya sebesar 100 juta won. Hutang itu adalah warisan dari mantan suaminya yang telah meninggal. Karena Hye-soo tak memiliki uang, sehingga membuat rentenir itu jadi marah. Namun tak disangka, dia mendapatkan pesan jika dirinya diundang untuk interview di restoran milik Ji-hoon. Singkat cerita,
Hyesu diterima bekerja di restoran tersebut. 누가요? Malam itu, Hyesu mengajak Eun-sung untuk datang ke restoran di mana ibunya bekerja. Tak sengaja, kedatangan Ji-hoon terlihat oleh Hyesu. Dia teringat atas peristiwa kecelakaan tempo hari, dia pun bergegas mengikuti Ji-hoon. Di dalam ruangan, Ji-hoon berbincang dengan Ho-jun 기다릴 시간 없어. 나 결혼할 사람 하나 수소문해주라. mengenai ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan transplantasi hati. Dia harus mencari istri palsu alias istri kontrak agar rela untuk menyerahkan hatinya buat sang ibu dengan bayaran 200 juta won. Sementara Hyesu menguping pembicaraan mereka. Namun apes, Hyesu yang mendengar pembicaraan kawin kontrak dengan nilai uang yang besar, jadi gugup sehingga dia menendang sesuatu dan keberadaannya diketahui oleh mereka. 그 결혼 저랑 해요. Ji-hoon yang tak mengetahui jika Hyesu adalah karyawannya, tentu terheran. Mengapa wanita yang bermasalah dengannya? Karena kecelakaan tempo hari kini berada di kantornya. Dengan spontan, Hyesu menawarkan diri bersedia untuk menjadi istrinya tersebut. Namun setelah mengetahui jika Ji-hoon adalah bosnya di restoran itu, dia berpura-pura tak mengerti apa yang baru saja diucapkannya. Langsung kabur dari hadapan mereka. Ji-hoon mengetahui Ho-jun jika wanita itu yang berurusan dengannya saat kecelakaan itu terjadi. 일단 이쪽 브로커들 수소문해봐. Di rumahnya, Hyesu masih teringat dengan tawaran yang menggiurkan untuk menjadi istri kontrak bosnya. Esok harinya, kedatangan Ji-hoon ke rumah sakit harus kecewa setelah mengetahui jika ibunya kabur dari rumah sakit. 잠깐 나갔다 오니까 어디로 Pada bagian lain, di rumah ketuahan, kedatangan Ibu Oh untuk menemui suaminya tak disambut baik oleh Pak Han. Entah mengapa, dia membenci istri keduanya tersebut. Ibu Oh ingin memberikan makanan kesukaan suaminya itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Kedatangan istri pertama ketuahan membuat situasi jadi ricuh. Dia mengusir Ibu Oh dari rumahnya tersebut. 나가라고 얼른! Bahkan, makanan yang dibawanya pun tak diterima dan dibuang begitu saja. Ji-hoon yang tiba di rumah itu melihat pertengkaran ibunya dan istri pertama ayahnya, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. 듣는데 내가 무슨 죄를 졌다고? Ibu Oh yang merasa telah terhina oleh istri tua suaminya, berteriak-teriak histeris karena dia merasa tak berbuat salah. Di rumah sakit, ibunya menceritakan jika tetangga sebelah kamarnya baru saja meninggal dengan penyakit yang sama dengannya, sehingga dia memutuskan untuk pergi dari rumah sakit tersebut. 너 데려간다 그랬을 때 Sesampainya di kantor, Ji-hoon menyuruh Ho-jun untuk segera memecat Hyesu karena dia tak menyukainya. Ho-jun menemui Hyesu tentang pembicaraan mereka semalam. Namun Hyesu mengaku tak mendengar pembicaraan itu. Selain itu, dia menanyakan tentang kecelakaan yang berurusan dengan bosnya itu. Tapi pembicaraan mereka harus terhenti setelah Ho-jun mendapat telepon jika restoran mereka didatangi preman yang mencari Hyesu. Di restoran, kedatangan rentenir itu membuat Hyesu panik. Dia mendapat perlakuan kasar darinya, termasuk Ho-jun yang menjadi sasaran kemarahan rentenir tersebut, dan perkelahian pun terjadi. Kejadian ini disaksikan oleh Ji-hoon. 그만합시다. Setelah kejadian tersebut, Hyesu meminta maaf dan mengembalikan uang yang pernah diberikan Ji-hoon padanya. Selain itu, dia mengundurkan diri dari restoran tersebut. 것 같은데. Dalam kegalauannya, Ji-hoon berusaha untuk menemui Hyesu kembali. Namun, dia harus kecewa karena Hyesu telah berpindah rumah dari alamat yang tercatat pada resumenya. Saat dia kembali ke kantor, tak sengaja dia melihat Hyesu yang bekerja di sebuah Indomart. Kesempatan itu digunakan untuk mengajak Hyesu berbincang di sebuah hotel. Ji-hoon menawarkan sebuah kawin kontrak dengan bayaran 200 juta won dengan syarat dia harus menjual organ hati miliknya untuk ibunya yang sedang sakit sirosis. 가족 공여 말곤 답이 없어서 형사 구속까지 생각할 수 있는 일이에요. 어머님이 많이 위중하신가 봐요. Walau dia menyadari jika perbuatannya itu adalah ilegal dan bisa membuatnya dipenjara.
Namun karena perkataan Ji-hoon menyinggung Hye-soo dengan merendahkan statusnya sehingga Hye-soo menolak tawaran tersebut. 저 이거 안 할래요. Di rumah sakit, Hye-soo diberitahukan oleh dokter jika dia mengidap kanker otak. Penyakit ini diketahui saat dilakukan pemeriksaan menyeluruh akibat kecelakaan tempo hari. Dia harus melakukan perawatan rutin, namun tak dijawabnya. 생존율이 높지는 않습니다. Pada bagian lain, Ji-hoon yang gagal melakukan kesepakatan berusaha menghubungi Hye-soo namun teleponnya tidak aktif. Di depan restoran, keberadaan Eun-sung sedang bermain dengan anak kucing. Teman restoran yang mengenalnya mengajak Eun-sung untuk masuk ke dalam restoran. Tak sengaja mereka bertemu kembali dengan Ji-hoon yang membuat Eun-sung menanyakan keberadaannya di restoran tersebut. Eun-sung tak menyukai Ji-hoon karena dia selalu memarahi ibunya saat kecelakaan tempo hari yang berakhir dengan perginya Eun-sung dari restoran. Ji-hoon datang ke rumah sakit setelah mendapat kabar jika ibunya kritis. Saat di rumah sakit, Hye-soo bertemu kembali dengan Ji-hoon yang sedang menunggu ibunya. Akhirnya mereka setuju untuk melakukan kawin kontrak tersebut dan dilanjutkan dengan foto-foto pertunangan dan foto pernikahan mereka. Dan Hye-soo langsung melakukan tes darah untuk mencocokkan dengan golongan darah ibunya. Ji-hoon memberitahukan jika Hye-soo adalah istrinya saat perawat menanyakan statusnya. 이해하려고 그래도 솔직히 이해가 안 가거든. 밸런스가 안 맞는다 이거지? Pada bagian lain, Hye-soo menemui dokternya kembali dan memberitahukan jika dia ingin menunda perawatan sakitnya karena tak cukup uang. Di rumahnya, Ji-hoon memberikan uang muka atas kawin kontrak yang telah disepakati mereka. 생각하시는 것보다 Kedatangan Ji-hoon ke rumah sakit untuk memberitahukan ibunya jika dia telah mendapatkan donor hati yang dibutuhkannya. Sementara di kantor, Ho-jun menjelaskan jika Hye-soo harus mengenal dan membaca profil tentang Ji-hoon, agar saat wawancara di rumah sakit, mereka bisa menjawabnya dengan benar. 병원청을 소급이 되면 뭐 어설프게 연기해가지고 되겠어요? Pada bagian lain, Ketua Han memanggil Ji-hoon untuk mengenalkan seorang wanita anak dari koleganya. Ketua Han juga menyinggung keberadaan ibunya yang tak mengganggu dirinya kembali. Kedatangan Ho-jun menemui Ibu Oh membuat gelagapan dirinya. Karena tak bisa menjawab pendonor hati untuknya. Selain itu menanyakan status pernikahan Ji-hoon. 내 결혼의 전부를 건 사람이야. 앞으로 어쩔래? Sesampainya di kantor, Ho-jun ngedumel jika Ji-hoon tak menceritakan tentang kawin kontraknya dengan Hye-soo, sehingga dia terlihat seperti orang blow-on di hadapan ibunya tadi. Agar mereka bisa berkomunikasi dengan dekat, Hye-soo kini tinggal di sebuah ruangan istirahat para pegawai di restoran tersebut. Namun tingkah Eun-sung yang selalu berulah membuat dia menyemprotkan air selang saat Ji-hoon memarahinya. Apesnya Ho-jun yang terkena imbasnya. Di rumah sakit, Ibu Oh bertanya-tanya kepada Hye-soo tentang hubungannya dengan anaknya tersebut, termasuk berapa yang dibayar Ji-hoon untuk melakukan donor hati untuknya. 얼마가 됐든. Namun kedatangan Ji-hoon dapat menghentikan perbincangan mereka berdua. Ji-hoon berusaha untuk menjelaskan jika ibunya harus tetap hidup dan bersedia untuk dioperasi pada sakitnya tersebut. Namun pada akhir pembicaraan mereka, sang ibu mengkhawatirkan jika kasus ini akan menjadi kasus kriminal dan dapat memenjarakan mereka berdua. 시어머님을 위해서 힘든 결정을 하셨는데 혼인신고를 갑자기 하셨더라고요. Ho-jun diminta untuk melakukan pendekatan terhadap Eun-sung yang selama ini selalu memusuhi Ji-hoon. Dia membelikan boneka dan baju-baju baru untuknya. Namun saat Eun-sung bertemu Ji-hoon, saat makan malam, Eun-sung tak ingin berdamai dengannya. Dia pergi meninggalkan restoran. Tak lama kemudian, Ji-hoon menerima telepon dari rumah sakit jika ibunya menolak untuk dioperasi dan akan pulang dari rumah sakit tersebut. 낯간지럽게 병원에 들키지나 말고. Ji-hoon berusaha memberitahukan jika rencana donor hati itu tak bisa dibatalkannya.
당장 결혼하는 것도 아니고 한번 만나나 보라는 거잖아. 당신 타임 난 안 믿어요. Ho-jun mengingatkan jika hubungan kawin kontrak ini akan berjalan lancar jika Ji-hoon dapat menaklukkan Eun-song. Esok harinya, Ji-hoon mengajak Hye-soo dan anaknya pergi ke kebun binatang dan Dufan agar permusuhan mereka bisa membaik. Namun Eun-song tetap menolak untuk berdamai dengannya. Ji-hoon yang membelikan es krim untuk Eun-song, dia teringat kembali pada masa lalunya di saat ibunya memberitahukan jika mereka harus berpisah dan Ji-hoon harus tinggal dengan ayahnya. Ibu Oh menerima telepon dari ketua Han, memberitahukan jika istrinya harus mendorong Ji-hoon agar segera mau menikah. 그거 그댁 사정이죠. Sementara di rumahnya, Ji-hoon sedang mencari tahu di internet cara menarik perhatian anak. Pada bagian lain, Hye-soo memberitahukan teman dekatnya mengenai kawin kontrak dan mendonorkan hatinya kepada Ji-hoon. Tentu membuat temannya itu terkaget dan tak percaya pada tindakan Hye-soo tersebut. 이러는 거야? 그 사람들이 다 너처럼 이딴 짓 해? Hari itu Ibu Oh meminta izin untuk keluar kamarnya. Rupanya dia datang ke restoran untuk bertemu Ji-hoon, namun tak sengaja Ibu Oh melihat keberadaan Hye-soo sehingga mereka pun berbincang. Dia meminta Hye-soo agar membatalkan rencana kawin kontrak dengan Ji-hoon, namun karena tak ditemui kata sepakat sehingga Ibu Oh pergi dari restoran itu. Mengetahui gelagat yang kurang baik, Hye-soo mencari tahu kemana ibunya pergi. Tak lama kemudian, kedatangan Ji-hoon ke restoran diberitahukan jika ibunya baru saja pergi dari tempat mereka, sehingga dia menyusul untuk menemui ibunya tersebut. Ternyata, Ibu Oh ingin mengakhiri hidupnya di jalan raya. Namun aksinya itu diketahui oleh Hye-soo, sehingga dengan susah payah, Hye-soo berusaha untuk menyelamatkannya sambil memohon kepadanya. Pada akhirnya, aksi menyelamatkan Ibu Oh dari kecelakaan terlihat oleh Ji-hoon dan membawa ibunya kembali ke rumah sakit. Aksi Hye-soo yang telah menyelamatkan ibunya tersebut membuat Ji-hoon menjadi simpati. Esok harinya, Ji-hoon mulai melakukan aksi untuk mendapat perhatian terhadap Eun-song. Namun aksi itu terhenti karena kedatangan Na-yoon menemuinya. Kedatangan Na-yoon tak mendapat sambutan baik dari Ji-hoon. Rupanya, Na-yoon ini mantan pacarnya saat mereka masih kuliah. Ji-hoon meminta Na-yoon agar tak menemuinya kembali. 앞으로 우리 레스토랑 방문은 너 진짜 미안해. Eun-song menanyakan keberadaan paman Ji-hoon yang selalu mengganggunya. Ibunya menjelaskan jika paman Ji-hoon telah banyak membantu mereka, termasuk melunasi hutang dan memberikan tempat tinggal untuk mereka. 그 아저씨 덕분에 엄마가 Ji-hoon memberitahukan jika Eun-song juga harus ikut wawancara di rumah sakit sebagai persyaratan donor hati ibunya tersebut. Ketua Han yang menghubungi Ji-hoon menjadi marah di saat Ji-hoon berbohong jika ibunya sedang pergi liburan ke Eropa. Menurutnya, dia baru saja berbicara beberapa hari sebelumnya dengan ibunya tersebut. 아, 네 엄마가 친구가 어디 있어? 갑자기 왜 엄마 함부로 물으세요? Di rumah sakit, Ibu Oh teringat kembali di saat Hye-soo menolongnya saat peristiwa di jalan raya. Kedatangan Na-yoon menemui Ji-hoon di rumahnya membuat Hye-soo jadi bersembunyi. Namun karena Na-yoon yang mabuk tetap ngotot ingin berbalikan kembali pada hubungan mereka, akhirnya Ji-hoon tak bisa berbuat banyak. Dan keberadaan Hye-soo di rumah tersebut diketahui oleh Na-yoon. 우리 구면이죠. 아니요, 그게 뭔가 오해가. Pada kesempatan itu, Ji-hoon memberitahukan jika Hye-soo adalah pacarnya dan mereka sudah bertunangan, membuat Na-yoon pergi meninggalkan mereka. Esok harinya, Ji-hoon melakukan wawancara dengan dokter atas rencana transplantasi hati untuk ibunya. 이만큼은 도저히 못 데리고 올 것 같습니다. Kedatangan Hye-soo dan Eun-song membuat dokter itu yakin atas rencana mereka ini. Namun tak disangka, Ibu Oh yang keluar kamarnya melihat keberadaan mereka di rumah sakit tersebut. Ibu Oh tentu terkejut melihat anak kecil bersama mereka.
Setelah Ji-hun memisahkan diri, Ibu Oh memberanikan diri menemui Hye-soo untuk membicarakan rencana mereka yang sangat berbahaya. 내가 죽으면은 Hye-soo menjelaskan jika mereka sudah menandatangani kawin kontrak agar bisa segera dilakukan transplantasi hati untuk Ibu Oh tersebut. 승준병원 사회복지사입니다. 내일 배우자분하고 Malam harinya, Ji-hun menerima kabar jika rencana mereka telah disetujui oleh rumah sakit pusat dan mereka harus segera menentukan tanggal operasi tersebut. Sang dokter meminta mereka berdua untuk datang ke rumah sakit guna membicarakan tanggal operasi itu. Ji-hun memberikan kabar ini kepada Hye-soo dan menjelaskan jika operasi ini telah selesai, dia akan langsung menceraikannya kembali. 빨리 이혼해 줄 테니까. Kedatangan ketua Han untuk menemui istrinya tak berhasil. Dia mendapatkan informasi jika istrinya itu sedang dirawat di rumah sakit. Tak buang waktu, ketua Han langsung mengunjungi rumah sakit tersebut. Kedatangan ketua Han ke rumah sakit diketahui Ji-hun. Di ruangan, Ibu Oh terkejut saat Hye-soo mengetahui data dirinya. Kedatangan ketua Han saat masuk ke ruangan, mendengar kata menantu kepada Hye-soo, dia menanyakan maksud kata itu. Namun Ibu Oh mengalihkan pembicaraan jika Hye-soo hanyalah perawatnya. Ji-hun yang masuk ruangan itu langsung disemprot ayahnya karena berbohong dengan mengatakan jika ibunya sedang berlibur di Eropa, padahal di rumah sakit. 지훈이한테 내가 그러라고 시켰어요. 어디가 탈이 났냐? Karena perdebatan ketua Han dan istrinya membuat Hye-soo berpura-pura akan mengambil minuman untuknya. Melihat Hye-soo, dia merasa curiga jika wanita itu adalah benar istri Ji-hun. Merasa dipojokkan Ibu Oh dengan kesal menumpahkan makanan yang disajikan oleh Hye-soo. Di mobilnya, ketua Oh menghubungi dokter Cha untuk meminta tolong agar bisa mendapatkan rekam medis milik istrinya. 오미란. Di rumah, kedatangan Ji-hun langsung ditanya mengenai Hye-soo dan apa hubungan dengannya. Dengan tak ragu, Ji-hun memberitahukan jika Hye-soo adalah pacarnya. Dia meminta Ji-hun agar mengenalkannya besok siang di sebuah restoran. Setelah Ji-hun memberitahukan Hye-soo mengenai rencana tersebut, mereka langsung membeli pakaian dan sepatu untuk menyulap penampilan Hye-soo. Di restoran, perbincangan mereka awalnya selalu dijawab oleh Ji-hun. Hal ini membuat sang ayah menegurnya. Tak disangka interogasi ayahnya itu mendapat jawaban-jawaban Hye-soo dengan sangat meyakinkan dan di luar perkiraan Ji-hun. Tentulah dengan modal ngibul. 쿠미코상이라고 물려받으신 재산으로 부동산 사업이랑. Setelah pertemuan dengan ketua Han selesai, mereka berdua melanjutkan ke kedai. Ji-hun yang penasaran menanyakan kembali bagaimana Hye-soo bisa begitu yakin dengan menjawab pertanyaan ayahnya. Dia hanya menyampaikan cerita Jepang yang pernah dibacanya. 오늘 수고 많았어요. 수고는요 뭐. Ketua Han kesal setelah mendapatkan resume Hye-soo dan data rumah sakit di mana rencana istrinya akan melakukan transplantasi hati. Pada bagian lain, kedekatan Ji-hun dan Eun-sung semakin akrab saja. Dan kebahagiaan mereka ditutup dengan makan mie ramen sepulang Ji-hun ke rumahnya, dia begitu terlihat bahagia. 라면은 원래 덜 익어야 맛있는 거야. Esok harinya, Hye-soo mulai batuk-batuk karena sakit. Walau begitu, dia membersihkan halaman restoran. Di rumah sakit, kehadiran Hye-soo untuk menemani Ibu Oh dan membuatkan bubur untuknya. Kemahiran memasak Hye-soo mendapat sanjungan jika bubur buatannya begitu enak. Selain itu, Hye-soo pintar untuk mengambil hati Ibu Oh. 고맙습니다. 인생 잘 살아내자고요. Kedatangan Seung-jae menemui Hye-soo menjadi keributan. Seung-jae merasa cemburu atas kedekatan Hye-soo dengan bosnya tersebut. Tak tahan melihat keributan mereka, Ji-hun muncul di hadapannya dan hampir saja terjadi perkelahian. Namun Hye-soo dapat meredamnya. 애한테 상처 주고 싶지 않습니다. Lanjut ke Hye-soo yang mengingatkan Ji-hun agar tak terlalu baik pada Eun-sung. Dia tak mau pada akhirnya Eun-sung akan kecewa. Selain itu, dia juga akan pindah rumah dan memberikan baju-baju yang pernah dibelikannya saat akan bertemu dengan ketua Han. Esok harinya, sakit Hye-soo masih berlanjut.
Dia batuk-batuk sehingga ditegur oleh atasannya agar tak memasak jika sakit. Malam itu, Yesus tak bisa tidur setelah membaca pesan dari rumah sakit jika dia mengidap kanker otak, hingga membuatnya frustasi dan meminum banyak obat. Eun-sung yang melihat ibunya masih tertidur merasa khawatir. Dia menghubungi Ji-hoon, sehingga Ji-hoon harus membatalkan perjalanan bisnisnya ke Pulau Jeju dan kembali untuk menjemput Hye-soo dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Hye-soo yang tersadar dia langsung meminta pulang karena merasa dirinya sehat-sehat saja, walau menurut perawat, panasnya masih tinggi. Karena tak ingin dirawat, Ji-hoon merawat Hye-soo di rumahnya. 무슨 고집이 그렇게 셉니까? Esok harinya, Ho-jun terkejut melihat Ji-hoon berada di depan kantornya. Seharusnya dia berada di Pulau Jeju. Ho-jun memberitahukan jika kemarin Ketua Han menghubunginya sebanyak 13 kali untuk mencari dirinya yang tak datang ke urusan bisnis di Pulau Jeju. Namun Ji-hoon tak memperdulikan omongan Ho-jun. 여기서 뭐 하세요? 걱정이 돼서. 혜수가 Kemesraan Ji-hoon kepada Hye-soo menjadi-jadi. Dia memasakkan stik untuknya. Aksi kebaikan Ji-hoon kepada Hye-soo diketahui oleh Ho-jun dan dia menanyakan apakah Ji-hoon menyukainya karena sikap Ji-hoon terasa aneh. Apalagi Ho-jun melihat kedekatan Eun-sung dengan Ji-hoon. Bertambah lagi lah kebingungannya. Kedatangan Ketua Han menemui Ji-hoon di luar perkiraannya. Apalagi dia sedang bermain bersama Eun-sung. Tak buang waktu, sang ayah langsung saja menampar anaknya di depan semua orang. Dia melanjutkan amarahnya di dalam rumah, karena telah berbohong jika dia tinggal di restoran itu untuk bekerja, namun malah pacaran. Melihat bibir Ji-hoon yang berdarah akibat tamparan ayahnya, Hye-soo berusaha membersihkannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Eun-sung untuk memfoto kemesraan mereka. 뭘? 제가 직접 불러서 얘기할까요? Ketua Han memanggil Na-yoon agar hubungannya dengan Ji-hoon bisa dilanjutkan kembali. 직업적으로 물어봐. 재고 말리자. Sementara kedatangan Ji-hoon memprotes tindakan ayahnya karena telah menghentikan rencana operasi ibunya tersebut. 아버지가 미루셨냐고요? 몰라서 묻냐? Terjadi kesalahpahaman, rupanya Han mengira jika operasi itu atas rencana istrinya, yang tentu akan berakibat di penjaranya Ji-hoon jika tertangkap polisi karena memperdagangkan organ tubuh manusia. Selain itu, dia menyuruh Ji-hoon agar segera menceraikan Hye-soo. Namun Ji-hoon tak ingin menceraikannya. 네가 무슨 고장난 노공기냐? Di dapur restoran, Hye-soo tiba-tiba pingsan. Dia bergegas ke rumah sakit, namun karena pasiennya mengantri, dia kembali untuk pulang. Ketua Han menghubungi Hye-soo dan meminta untuk menemuinya. 오늘 식사 약속이 있는데 각서도 한 장 받자. 이번 일 Setelah bertemu, Han langsung memarahi Hye-soo karena berbohong padanya saat pertemuan mereka di restoran. Selain itu, dia meminta Hye-soo agar segera menandatangani surat cerainya dengan Ji-hoon. Hye-soo malah berlutut meminta maaf pada Ketua Han jika operasi itu tetap harus berlanjut. Saat Hye-soo turun dari bis, dia melupakan ponselnya tertinggal di dalam bis itu. Kedatangan Ji-hoon menemui ayahnya untuk menandatangani surat cerainya. Namun Ji-hoon menolaknya, apalagi dia mengetahui jika ayahnya baru saja bertemu dengan Hye-soo. Ji-hoon yang panik harus kecewa karena Hye-soo tak berada di rumahnya. Sementara ponselnya pun tak aktif. Namun akhirnya mereka bertemu yang membuat Ji-hoon merasa lega. Pertemuan Ji-hoon dan ayahnya berlanjut. Ji-hoon meyakinkan jika operasinya itu harus tetap berjalan. Tetapi lain lagi menurut ayahnya, jika istrinya itu hanya berpura-pura saja dan telah menipui anaknya. 그 여자한테 뭔가 단단히 물린 게 있는 모양인데. Karena ayahnya memojokkannya terus, akhirnya Ji-hoon bersedia untuk mengundurkan diri dari kantornya tersebut. Esok harinya, Ketua Han menemui istrinya. Dan tentu saja, Ketua Han menyuruhnya untuk menghentikan rencana operasi itu. 걔 혼자 오그러지는 바람에 그 돈 다 네가 물어낼래? Mendengar Ji-hoon akan berhenti bekerja, sang ayah berusaha mendekatinya kembali. Dia menyerahkan pada semua keinginan Ji-hoon dengan syarat agar Ji-hoon tak menemui ibunya kembali, termasuk menceraikan Hye-soo. 끝까지 한번 가보자는 거냐? 애비가 쳐준다.
Ho Jun memberikan ponsel baru pada Hyesu yang hilang tempo hari. 모형을 푸셨나 보요. Di rumah sakit, perawat memberitahukan Ibu Oh jika jadwal operasi sesuai rencana. 혹시 지금 바빠요? 잠깐 시간 좀 내주세요. Kedatangan Ayun bersama teman-temannya untuk makan di restoran dan meminta Hyesu agar menemui setelahnya. Dengan pedenya, Ayun memberitahukan jika Ji-hoon dan dirinya berpacaran kembali. Dia memperkenalkan Ji-hoon kepada teman-temannya. 주목! 소개할게. 이쪽 씨, 여기 레스토랑 본사. Sementara besok, operasi transplantasi hati akan dilakukan, namun Hyesu masih sibuk bekerja. Ji-hoon yang terpojok karena ulah bapaknya, dia datang menemui ibunya dan berpamitan untuk tak menemuinya kembali. Tentu ibunya mengetahui jika hal itu pasti dikarenakan suaminya. Kedatangan Hyesu ke rumah sakit tak menemukan Ibu Oh. Dia kabur dari rumah sakit, hanya sebuah pesan jika dia membatalkan operasi hati tersebut. Perawat memberitahukan jika Pak Han datang 2 hari lalu. Setelah itu moodnya tak terlihat senang. 현대사회에서 Pada bagian lain, Ji-hoon sedang presentasi di hadapan para investor tentang rencana bisnis restorannya. Tentu membuat ketua Han merasa bangga. Tak lama kemudian, Ji-hoon mendapat telepon dari ibunya untuk memberitahukan jika operasinya dibatalkan. 인생 살기로 했어. Sementara, Hyesu telah menunggunya di area ruang operasi. Mendapatkan pesan jika operasi Ibu Oh dibatalkan. Di rumahnya, ketua Han memberitahukan jika Ji-hoon akan dipromosikan menjadi direktur utama di kantor pusat. Selain itu, ayahnya mendengar jika istrinya telah kabur sebelum operasi dilakukan. Dia sangat kesal mendengarnya. Menurutnya, seharusnya dia pergi saja sebelum pernikahan Ji-hoon dan Hyesu itu terjadi. Kesempatan itu membuat sang ayah menyuruhnya untuk menemui pengacaranya agar proses cerai bisa berlanjut. 하겠습니다. 아버지. 갔다 한다길래 Rupanya Ibu Oh pergi ke kampung halamannya. Ji-hoon beserta Eun-sung dan Hyesu menyusul untuk menemuinya. Walau awalnya sang ibu tak ingin ditemui kembali oleh anaknya itu, kedatangan Eun-sung mendapat tanggapan baik bagi Ibu Oh. 걱정하지 마. 집 구하는 것. Dia sangat senang dengan keberadaannya di rumah tersebut. Ji-hoon yang menenangkan diri di pinggir pantai dan Hyesu yang sakit kepala sehingga tak bisa tidur. Akhirnya mereka bertemu di pinggir pantai dan berakhir dengan keromantisan mereka berdua. 왜요? 그게 참 뭐. Esok harinya, kedatangan Hyesu ke rumah sakit diberitahukan oleh dokter jika tumor di kepalanya terus membesar. Tentu membuat dirinya khawatir. Apalagi Bu Dokter memberitahukan jika dia hanya bisa bertahan hidup selama 5 tahun 저 lagi. 치료 열심히 받을게요. Ji-hoon merasa curiga karena Hyesu terlihat murung. Ketua Oh memberitahukan Ji-hoon jika dia telah menghubungi jaksa untuk menuntut Hyesu. Karena menurutnya, dia hanyalah wanita yang membutuhkan uang saja. Dan lagi-lagi memaksanya untuk segera menceraikannya. Namun Ji-hoon tak ingin melakukannya. 포기 못할 것 같습니다. 아마 네가 바라는 거 못 해줄 거야. Kedatangan ketua Han menemui Hyesu, dia memberitahukan jika operasinya pun telah batal, sehingga mereka berdua harus segera berpisah. Hyesu bersedia melakukannya, tetapi sisa uangnya harus dibayarkan kepadanya. Pada bagian lain, Ji-hoon telah menjual mobil dan jam tangan mahalnya untuk membayar sisa uang kontrak kepada Hyesu. Namun aksi itu mendapat protes dari Ho Jun, mengapa harus membayar sisa kontraknya, sementara operasinya pun dibatalkan. Setelah itu, Ji-hoon pergi ke Glodok untuk membeli cincin. Malam harinya, Ji-hoon mengajak Hyesu untuk makan malam. Dia memberikan sisa uang kontraknya kepada Hyesu dan membuat kejutan untuknya dengan memberikan cincin lamarannya, agar hubungan perkawinan kontrak yang berakhir di hari itu agar bisa dilanjutkan ke sebuah hubungan yang serius. Namun Ji-hoon harus merasa kecewa setelah mendengar jika ayahnya telah melunasi sisa uang kontraknya, dan dia tetap memintanya untuk bercerai.
Karena Yesus merasa tak pernah tertarik padanya, dia menyarankan agar mereka masing-masing kembali ke tempat asalnya berada. Tentu membuat Ji-hun mendengarnya seperti dunia ini mau kiamat saja ya. Walau Yesus sebenarnya merasa terpaksa melakukan itu karena permintaan ketuahan tersebut. 아버님하고 상관없는 일이에요. 가볼게요. Sementara saat Ji-hun menanyakan hal ini pada ayahnya, tentu ayahnya menceritakan hal yang tak sepenuhnya benar. Sang ayah tetap memaksa Ji-hun agar menikahi Na-yoon, mantan pacarnya saat berkuliah. 네 인생에 하등 쓸모없는 것들에 선자리 네 좌표 제대로. Karena ayah Na-yoon adalah seorang anggota Kongres. 잔금은 받았어? 녀석도 지금 아마 Di kantor, Ho-jun memberitahukan jika Ji-hun sudah habis-habisan menjual barang-barang berharga miliknya. Dia bahkan meminjam uang padanya. Dia sangat panik karena harus melunasi sisa kontraknya tersebut. 그렇죠. Tentu dia kecewa setelah Hye-soo menolak uang darinya karena telah dibayarkan oleh ketuahan. Hye-soo mengundurkan diri dari asisten chef di restoran itu, namun dia berjanji akan bekerja sampai mendapatkan penggantinya. 아이스크림 먹자. Pada bagian lain, kedekatan Eun-sung dan Ji-hun semakin lengket kayak permen karet. Tentu hal ini membuat Hye-soo jadi serba salah. Hari itu kondisi Ibu Oh menurun, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Hye-soo datang ke rumah sakit setelah diberitahukan oleh Ho-jun. Hye-soo bertemu dengan paman Ji-hun. Dia memberitahukan jika Ibu Oh memiliki pendonor hati selain dirinya. 수술할 사람 나타났다. Malam harinya, Ji-hun memohon agar Hye-soo bersedia menjadi istri sungguhannya. 난 그냥 당신이 내 옆에 있어줬으면 좋겠어. Ho-jun terkaget jika Hye-soo sedang angkat-angkat barang karena akan pindah tempat tinggal. Dia berusaha menahannya, namun Eun-sung tak ingin pindah dari rumah tersebut. 혜수 씨, 쓰세요. 마음껏 쓰세요. Perdebatan ini diketahui oleh Ji-hun yang baru saja tiba di rumahnya. Kepindahan mereka membuat Ji-hun bersedih. 누구 맘대로 이사를 가요? 이사도 마음대로 못 가요. Dalam kondisi mabuk, Ji-hun mendatangi rumah Hye-soo untuk bertemu Eun-sung. Namun Hye-soo melarang dan mengusirnya. 뭐 하시는 내가 돌았나 봐. Pada bagian lain, Ibu Jong-hun, kakaknya Ji-hun, meminta Na-yoon untuk menikah dengannya. Namun permintaan ini ditolak karena dia hanya menyukai Ji-hun. 저 지훈 씨 사랑합니다. 포기 못해요. 무슨 뜻이냐고. Di rumah sakit, kedatangan Ji-hun tak disambut baik oleh ibunya. Dia tak ingin diganggu, apalagi saat ibunya menanyakan hubungannya dengan Hye-soo. Apakah sudah bercerai? Dengan naluri ibunya dapat menebak jika Ji-hun benar-benar jatuh cinta pada Hye-soo. Dan Ji-hun pun tak mau menjawabnya. 강혜수! 이게 왜 냉동실에 들어가 있어? Ji-hun menerima panggilan dari ponselnya Hye-soo. Rupanya dia meninggalkan ponselnya. Ji-hun bergegas untuk mengambil ponselnya tersebut. 아저씨 맞네. 자요. Namun dia bertemu dengan dokter yang merawat Hye-soo. Ji-hun yang mengaku sebagai suaminya malah ditegur oleh ibu dokter karena dia tak bertanggung jawab atas kondisi kesehatan istrinya. Tentu hal ini membuat Ji-hun jadi tambah bingung. Akhirnya, keduanya menjadi sama-sama bingung deh. Saat mengetahui penyakit tumor otak yang diderita Hye-soo, membuat Ji-hun terkaget. Di parkiran rumah sakit, dia masih merenung apa yang baru saja didengarnya. 이거 맞으세요? 네. Kedatangan Hye-soo ke rumah sakit untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Namun dia tak sadar jika Ji-hun berdiri di belakangnya yang memperhatikan dirinya. Ji-hun teringat saat akan membuat kawin kontrak dengannya tempo hari. Saat itu Hye-soo membutuhkan biaya untuk anaknya sampai tumbuh dewasa. Esok harinya Ji-hun bertemu dengan Hye-soo dengan model rambut barunya. Dia tak nafsu makan setelah mendengar penyakit yang diderita Hye-soo. Selain itu, Ji-hun mulai kesal atas sikap Hye-soo yang tak menganggap dirinya yang telah berbuat baik terhadap mereka.
말. 그 정도로 불편하고 어려운 사람이었니? 가. Mereka yang sudah berada di pengadilan untuk melakukan proses perceraian mendadak Ji-hoon tak bersedia untuk menceraikannya. Dia bahkan merobek formulir yang telah diisinya tersebut. Akhirnya Ji-hoon menjelaskan jika dia ingin membantu Hye-soo untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Dia juga berpendapat mengapa Hye-soo mau menerima kawin kontrak dengannya hanya karena telah merasa putus asa dengan penyakitnya itu. Pertemuan Ji-hoon dengan ayahnya kali ini berjanji akan bekerja keras pada perusahaannya tersebut. Namun dia meminta ayahnya agar menyetujui hubungannya dengan Hye-soo. Walau ayahnya menolak, dia tetap akan berhubungan dengannya. 목숨 바쳐서 일하겠습니다. 나윤이하고 결혼 안 해서 잃는 손실 만납니다. 미친놈. 제정신이냐? Setelah mendapatkan hasil tes MRI dan diagnosis Hye-soo, dia menghubungi dokter kenalannya di Amerika untuk memeriksa hasil diagnosisnya tersebut. 그래서 간두는 거지? 다 알아. 수고했어, 혜수씨. Persiapan operasi Ibu Oh akan dilakukan besok sore. Ji-hoon diberitahukan oleh dokter jika pendonor hatinya adalah kakaknya Ibu Oh. Menurut dokter akan lebih cocok dibandingkan dengan istrinya. Ibunya meminta Ji-hoon agar mempertemukannya dengan Hye-soo dan Eun-sung setelah operasi itu selesai dilakukan. 날짜는 잡혔어? Na-yoon datang untuk menjenguk Ibu Oh, namun berpapasan dengan Ji-hoon sehingga mereka berbincang di sebuah taman rumah sakit. Ji-hoon mengakui jika saat mahasiswa dulu, dia dengan tulus menyukai Na-yoon, namun kini dia berharap agar Na-yoon melupakannya. Ketua Han menemui dokter setelah pingsan untuk mengecek kesehatannya. Dia benar-benar stres atas tindakan istri dan anaknya itu. Sang ketua mendapat berita tak mengenakan lagi dari dokter jika Jong-hoon, anak sulungnya, meminta rekam medis milik ayahnya dan meminta dokter untuk merahasiakannya. Sementara Ji-hoon datang menemuinya agar diperkenalkan dengan seorang dokter Parson, ahli spesialis tumor otak dari Amerika. Tak perlu waktu lama, Ketua Han mendapatkan salinan rekam medis milik Hye-soo yang memiliki penyakit itu. Kedatangan rentenir di depan restoran membuat Ji-hoon teringat tingkah kurang ajarnya tempo hari. Dia langsung menabok rentenir tersebut dan berakhir dengan perkelahian. Setelah merebut ponselnya, Ji-hoon mengetahui jika rentenir itu bekerja untuk Jong-hoon. 시킨 거야. 뭘 시켜 임마? 너한테 뭘 시킨 거냐고? Mengetahui itu, Ji-hoon yang kesal menemui kakaknya Jong-hoon yang selalu mengadu domba pada ayahnya. 그 기집애 좋아하냐? 만나서 뭐라 그랬냐고? 너라고 그랬냐? 형한테? 형이면 형답게 굴어. Malam itu Hye-soo benar-benar bimbang dan merasa galau dengan masalah yang dihadapinya. Dia menghubungi Ji-hoon agar segera datang menemuinya, dan di akhir dengan Hye-soo yang sudah menyerah pada Ji-hoon. Ibu Jong-hoon mengomeli anaknya itu yang selalu berulah. Pada bagian lain, kemesraan Ji-hoon dan Hye-soo telah benar-benar terjalin tulus. Di kantor, Ketua Oh dia sedang menemui koleganya. Lagi-lagi dia harus mendengar hal-hal yang menjengkelkan dirinya. Kali ini rumor Ji-hoon yang memperdagangkan organ manusia telah menyebar luas. Mengetahui siapa pelaku penyebaran berita itu, Ketua Han menemui Jong-hoon. Dengan marah ayahnya mengungkapkan semua perbuatan yang telah diperbuatnya termasuk korupsi di perusahaan dan mengambil rekam medis miliknya. 회사 공금 빼서 요모조모 잘도 썼더구나. Sehingga Jong-hoon tak bisa berkelit lagi. Akibat dari rumor itu, Ji-hoon mengajukan surat pengunduran diri kepada ayahnya sebelum masalahnya melebar ke perusahaan. Tetapi ayahnya tak begitu saja menerima niatnya tersebut. Karena bagi ayahnya, dia memiliki kekuasaan dan bisa membayar siapapun. Namun Ji-hoon memaksa agar ayahnya menerima surat pengunduran dirinya sambil pergi meninggalkannya. Tentu membuat ayahnya menjadi jengkel. Ketua Han menemui Hye-soo. Dia sudah mengetahui penyakit yang dideritanya sambil memberikan laporan hasil diagnosis dari dokter Parson dengan di akhir jika Hye-soo harus mengaku jika dia adalah dalang dari pernikahan palsu dan operasi ilegal tersebut. Ketua Han akan membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh Hye-soo.
알겠습니다. 연락 기다리겠습니다. Pada bagian lain, Ji-hoon menghubungi temannya agar dicarikan pekerjaan untuknya. Ketua Han meminta stafnya agar dilakukan rapat dewan direksi untuk menjelaskan rumor yang terjadi. Ji-hoon menemui ibunya di rumah sakit yang baru saja selesai dioperasi. Malam harinya, Hye-soo memberitahukan Ji-hoon jika hasil MRI mengalami kemajuan lebih baik. Sementara rentenir yang telah kesal kepada Jong-hoon karena pekerjaannya belum dibayar, menghajarnya sehingga dia tak berdaya. Kedatangan Hye-soo ke kantor Ketua Han untuk menandatangani surat pernyataan dengan imbalan berapa saja yang diminta Hye-soo akan dibayar. 죄송합니다. Tapi Hye-soo malah mengembalikan uang yang pernah diberikan oleh Ketua Han. Menurut Hye-soo, uang ini tak seharusnya dia terima, karena operasi itu pun tak terjadi. Dia malu jika anaknya akan tumbuh dengan uang itu. Dan Hye-soo akan menandatangani apapun tanpa harus dibayar olehnya, semata-mata hanya untuk menyelamatkan Ji-hoon dari rumor tersebut. Di rumah sakit, ibunya merasa heran mengapa suaminya mengirim bunga untuknya. Padahal, sebelumnya dia menyuruhnya untuk mati saja. Kekagetan menyertai Ji-hoon saat bertemu dengan dokter yang menangani Hye-soo. Jika Hye-soo telah membawakan laporan dari dokter Parson untuknya. Kekagetannya berlanjut dengan informasi yang disampaikan Jong-hoon padanya. Jika Hye-soo telah menandatangani surat pernyataan yang diminta ayahnya, 네가 가봐라. 나는 뭐 참석할. 진심으로 반성하고 회개한. pada rapat direksi, Ketua Han menjelaskan atas rumor yang terjadi pada anaknya tersebut. Dia mengklarifikasi dengan surat pernyataan itu. Namun kedatangan Ji-hoon pada rapat itu malah mengakui jika itu atas perbuatannya dan pernyataan ayahnya dianggap berbohong. Tentu membuat ayahnya mati duduk dibuatnya. Dan perbuatannya ini berakhir jika ayahnya tak mengakui Ji-hoon sebagai anaknya lagi. 미친놈, 고마운 줄은 모르고 이전에 적선 좀 하라고 그래. 어찌 그건 안 보여? Ji-hoon berpamitan kepada semua pegawai The Promise restoran yang ditanganinya. 저도 잘 압니다. Tentu membuat mereka terkejut. Kedatangan Ji-hoon ke rumah sakit mendapat kabar buruk lagi. Jika Hye-soo menghentikan perawatannya karena kondisinya memburuk. Kedatangan Ketua Han menemui istrinya untuk meminta tolong karena Ji-hoon telah berpaling darinya bahkan perusahaannya. 무슨 소리예요? 그리고 회사까지 나갔어. 방금 Namun, istrinya terkejut setelah suaminya itu memberitahukan penyakitnya yang diderita Hye-soo. Dia ingin mendapatkan kebenaran berita itu saat Ji-hoon datang menemuinya. Selain itu, sang ibu ingin mengetahui hubungannya dengan Hye-soo. Dengan tak ragu-ragu, Ji-hoon mengungkapkan jika dia ingin hidup terus bersamanya. 그렇게 좋아? 좋은 애인 것도 알아. Namun ibunya tak bisa mendukung niat anaknya ini. Kedatangan Na-yoon menemui Ketua Han membuatnya kecewa, karena Na-yoon akan tinggal di Jepang dan melupakan Ji-hoon. Sementara Hye-soo sakitnya makin menjadi-jadi, namun dengan sabar Ji-hoon merawatnya. Esok harinya, Ji-hoon meminta tolong Ho-jun untuk memeriahkan acara lamaran pada Hye-soo. Dengan bermain gitar, Ho-jun memeriahkan lamaran tersebut. Namun rencana lamaran itu menjadi kacau setelah mengetahui jika Hye-soo pingsan saat perjalanan pulang ke rumah. Hal ini membuat Ji-hoon menjadi was-was dan gelisah, apalagi setelah ponsel Hye-soo tak aktif. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Ji-hoon datang ke rumah sakit dan mendapatkan informasi jika rumor itu telah menekan otak, sehingga dia kehilangan kesadarannya. Ji-hoon sebagai walinya terpaksa harus menyetujui operasi yang akan dilakukan terhadap Hye-soo. 엄마가 아파요? Mereka setia menunggu proses operasi itu berjalan, hingga dokter muncul dari ruang operasi dan memberitahukan jika operasi itu berjalan lancar, namun tumornya belum dapat diangkat. Esok harinya,
Nayun datang menemui Ji-hoon untuk berpamitan. Dia akan tinggal di Jepang dan melupakan semuanya. Setelah pulang dari rumah sakit, dia disambut oleh semuanya dengan pernak-pernik hiasan di dalam rumahnya. Malam itu adalah malam pertama mereka sejak pernikahan setahun lalu. Walau awalnya Hyesu menolak jika mereka tinggal satu rumah, namun akhirnya mereka bisa melanjutkan dengan beromantis ria. 뭐래? Pada bagian lain, Ibu Oh sudah boleh pulang dari rumah sakit. Dia memberitahukan kabar baik ini kepada anaknya tersebut. Kebahagiaan mereka mulai dijalani setelah mengalami banyak rintangan. Sementara ketua Han kini tinggal sendiri di rumahnya. Istri dan anaknya Jong-hoon tinggal di Amerika. Entah menyadari atau tidak, ketua Han merasa jika uang dan kekuasaan miliknya tak bisa membuatnya hidup bahagia. Ji-hoon menerima telepon dari Pak Park, asisten ketua Han, memberitahukan jika ayahnya pingsan di ruang kerjanya. Tampaknya ketua Han mengalami stroke. Saat mereka bertemu kembali, tak ada yang berubah dari keduanya, yang tetap mempertahankan egonya masing-masing. Ayahnya masih berbicara tentang Hyesu dan meminta Ji-hoon bekerja kembali di perusahaannya. Sementara Ji-hoon sendiri sudah merasa hidup bahagia bersamanya. 네가 이렇게 날 배신할 줄 몰랐다. 감사드려요. 목소리가 나오나? 건강하세요. Kedatangan Ibu Oh menemui anaknya untuk memberikan dukungan pada hubungan mereka dan meminta Ji-hoon untuk menjaga istrinya tersebut. Hari-hari selanjutnya, mereka lewatkan dengan ceria dan bahagia. Walau suatu saat nanti, tumor yang ada di kepala Hyesu akan mengancamnya kapan saja. 치사한 방법으로 잔소리하고